Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya lagi, Pendeta Dede Daniel, dalam renungan malam yang saya buat setiap hari untuk menemani tidur kita, agar pikiran dan hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara tidak keberatan, bila saudara diberkati dengan renungan-renungan ini, silakan bagikan kepada orang lain sehingga mereka juga diberkati. Subscribe kepada channel GB Immanuel, like, komen, dan share kepada sebanyak mungkin orang, sehingga kita sama-sama memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini melalui sosial media. Haleluya, hari ini kembali kita masih belajar mengenai tokoh-tokoh Alkitab, dan kita sudah sampai kepada salah satu tokoh yang bernama Filipus. Di Alkitab, Filipus ada dua orang yang sangat terkenal disebut. Yang pertama adalah tentunya murid Tuhan Yesus. Namun kita tidak akan konsentrasi kepada Filipus sebagai murid Tuhan Yesus. Kita akan konsentrasi kepada Filipus yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul, yang merupakan penginjil yang luar biasa. Karena itu saya beri judul renungan malam ini, Filipus Pemberita Injil. Saya ambil ayatnya dari Kisah Para Rasul 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Puji Tuhan, ini adalah Filipus yang berada di Samaria dan dia memberitakan Injil di sana. Saat dia memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus, banyak orang yang dibaptis di sana. Ini adalah rekor pertama dari Filipus yang memberitakan Injil. Namun sebelumnya Filipus ini sebenarnya adalah bagian dari para penatua yang ditunjuk di dalam Kisah Para Rasul 6, yaitu orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus bersama-sama dengan Stefanus tentunya, yang kita sudah pelajari beberapa hari yang lalu. Dan ternyata Filipus terus bertumbuh di dalam imannya dan dengan sangat giat memberitakan Injil. Salah satu pemberitaan Injil yang juga sangat prominent yang Filipus lakukan adalah ia memberitakan Injil kepada sida-sida dari tanah Ethiopia. Kita tahu para sida-sida ini waktu itu datang ke Yerusalem untuk beribadah, dan saat mereka membaca kitab Yesaya pasal 53 khususnya, mereka tidak mengerti. Lalu Filipus memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksudkan di dalam Yesaya 53 tersebut. Kita tahu Filipus menyatakan bahwa yang ada dalam Yesaya 53 itu adalah Tuhan Yesus Sang Mesias itu sendiri. Dan akhirnya para sida-sida ini percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Wow, luar biasa apa yang dilakukan oleh Filipus ini. Dan ada juga cerita yang sangat menarik, yaitu di pasal 2 yang tadi kita baca, pasal 8 ini ayat yang ke-39 sampai 40. Filipus itu sempat di-rapture dan dibawa dari satu kota ke kota lain. Ya, setelah dia membaptis sida-sida di Yerusalem, tiba-tiba Roh Tuhan membawa Filipus ke Asdod. Dan setelah itu ia memberitakan Injil di daerah Kaisarea. Kita perhatikan apa yang Filipus lakukan ini sungguh sangat luar biasa. Kemanapun dia pergi, dia selalu memberitakan Injil. Lalu 20 tahun kemudian, Filipus pemberita Injil ini disebut lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 21, di mana dia masih tetap berada di Kaisarea dan dia tetap memberitakan Injil di sana. Wow, ini adalah satu teladan yang perlu kita ikuti di dalam kehidupan kita. Mungkin kita jarang sekali memberitakan Injil, namun malam ini kita diingatkan lagi, dimanapun Tuhan tempatkan kita, apakah itu di pekerjaan, itu bukan suatu kebetulan, ataukah di sekolah, atau di mana saja. Tuhan menempatkan kita untuk satu rencana, sehingga kita bisa menjadi berkat. Kita harus memberitakan Kristus dari perilaku kita dan tentunya dari perkataan kita. Kita bisa mulai
membuat pertemanan, persahabatan, lalu mulai menyampaikan berita Injil damai sejahtera kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari ikuti teladan Filipus yang merupakan orang yang penuh dengan Roh Kudus, dipilih Tuhan, lalu dia sadar tugas dan panggilannya untuk memberitakan Injil. Biar kita semua anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi, yang sudah ditebus dan diselamatkan, kembali diingatkan bahwa memberitakan Injil adalah satu tugas yang kita mesti emban, yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Mari ikuti teladan Filipus yang menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan, meneguhkan, dan mengingatkan kita, memotivasi kita untuk peduli terhadap jiwa-jiwa yang terhilang dan memberitakan Injil damai sejahtera Kristus kepada sebanyak mungkin orang. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kita bisa tidur di bawah naungan kasih dan kuasa Tuhan Yesus, dan besok pagi kita bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.